Hello everyone, nice to see you again. I hope you're still in good condition. Today we will learn about explanation text, especially to compare some explanation text based on social function, text organization, and language features. Hari ini kita masih mempelajari tentang text explanation, khususnya membedakan beberapa text explanation. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa text explanation dengan tepat. Sebelum masuk pada materi kita hari ini, saya ingin bertanya. Di antara kalian, ada yang masih mengingat materi pada pertemuan pertama dan kedua? Good. Seperti yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa secara umum fungsi sosial dari explanation text adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena alam atau fenomena sosial terjadi. Text explanation terdiri dari 3 bagian. Pertama, general statement atau pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan kepada pembaca pengertian umum tentang fenomena alam atau fenomena sosial yang akan dibahas. Tujuannya agar pembaca dapat memahami posisinya, apakah informasi yang sedang dibacanya itu telah diketahui atau belum sama sekali. Kedua, a sequence explanation about how and why a phenomenon occurred. Bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena terjadi. Ketiga, closing atau penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari fenomena yang dibahas, atau bisa berisi pernyataan penutup tentang betapa penting informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Language features atau unsur kebahasaan. Ciri bahasa yang digunakan dalam explanation text adalah non-human participation. Text explanation tidak melibatkan partisipasi manusia atau karakter atau tokoh seperti yang terdapat pada teks recount atau teks naratif. Kedua, use general and abstract noun. Menggunakan kata benda umum atau konkret atau nyata seperti table atau meja, car atau mobil. Juga menggunakan kata benda abstrak atau tidak nyata, misalnya kata learning berasal dari kata dasar learn yang berarti belajar. Kata action berasal dari kata act yang berarti tindakan. Sebagai informasi tambahan, kebanyakan kata benda abstrak terbentuk dari kata kerja atau jenis kata lainnya dengan ditambahkan imbuhan tertentu, misalnya ing, she, ion, dan lain-lain. Ketiga, use action verb. Menggunakan kata kerja yang menyatakan aktivitas fisik seperti kata work yang berarti jalan, kata work yang berarti kerja. Keempat, use simple present tense. Menggunakan bentuk waktu sekarang yang terdiri dari subject, verb, object. Contoh, I work every day. Kelima, use passive voice. Menggunakan kalimat pasif.
Kalimat pasif adalah kalimat yang memposisikan subjek sebagai penerima tindakan dengan ciri khasnya adalah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat aktif. She cleans the house every day. Sedangkan bentuk kalimat pasifnya adalah the house is cleaned by her every day. Keenam, use conjunction of time. Menggunakan kata penghubung yang menandai waktu. Misalnya, before, after, since, when, then, dan lain-lain. Ketujuh, use noun phrase. Menggunakan frasa kata benda. Frasa kata benda adalah gabungan kata benda dengan jenis kata lainnya yang tujuannya untuk memperjelas atau menspesifikasikan makna. Contoh, kata car atau mobil ditambahkan kata sifat red atau merah akan menjadi red car atau mobil merah. Kata red memperjelas atau menspesifikasikan makna atau maksud dari kata car. Kedelapan, use complex sentence. Menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat atau independent and dependent clause. Kesembilan, use technical sentence. Menggunakan bahasa teknik. Bahasa teknik yang dimaksudkan adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks explanation, maka kita akan menganalisis sebuah teks explanation sebagai contoh. Indikator yang dipakai dalam menganalisis teks ini adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Secara umum, fungsi sosial yang terdapat dalam teks flooding adalah penulis ingin menginformasikan kepada pembaca tentang mengapa dan bagaimana banjir terjadi. Pesan yang ingin disampaikan penulis secara khusus adalah diharapkan pembaca peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarang yang berpotensi menyumbat aliran air yang dapat menyebabkan banjir secara tidak alami. Pada paragraf pertama, penulis tidak mendefinisikan banjir secara detail karena penulis berasumsi bahwa pembaca telah mengetahui apa yang dimaksud dengan banjir.
Penulis hanya memberikan fakta bahwa yang paling merasakan dampak banjir adalah daerah yang angka kepadatan penduduknya tinggi. Itulah general statement atau pernyataan umum. Dari pernyataan umum itu, penulis ingin membuka alur berpikir pembaca tentang bagaimana dan mengapa banjir dapat mengakibatkan korban benda atau nyawa, khususnya di daerah yang angka kepadatan penduduknya tinggi. Pada paragraf kedua dan ketiga, penulis menggambarkan bagaimana dan mengapa terjadinya banjir. Pada paragraf kedua, penulis menggambarkan proses terjadinya banjir secara alami. Sedangkan pada paragraf ketiga, penulis menggambarkan proses terjadinya banjir secara tidak alami akibat sikap ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Pada kalimat terakhir di paragraf 3, penulis menggambarkan fakta tentang proses terjadinya banjir secara tidak alami dan berpeluang memakan korban, yaitu jika tempat penampungan air seperti bendungan tidak mampu menahan debit air, maka air akan meluap dan menimbulkan banjir secara tidak terkontrol. Itulah closing atau penutup. Jadi pada bagian penutup, penulis tidak menyimpulkan keseluruhan isi teks. Penulis hanya memberikan closing statement. Nah, itulah cara bagaimana menganalisis teks explanation. Sekarang saatnya untuk kita berlatih. Saya akan memberikan 2 buah teks explanation kepada kalian. Silakan kalian tentukan perbedaannya dan jawablah pertanyaan yang tersedia.
Berdasarkan penjelasan dan contoh yang disuguhkan, dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan dua buah text explanation diperlukan indikator pembanding. Indikator tersebut adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Secara umum, perbedaan yang ditemukan dalam beberapa text explanation tidak begitu mencolok. Fungsi sosial tergantung kepada isi teks, sedangkan struktur teks cenderung sama. Penggunaan tata bahasa dalam text explanation tergantung kepada cara penulis menarasikan teks tersebut. Tugas mandiri untuk kalian terdapat dalam link Google Form yang saya kirimkan melalui grup WA kelas masing-masing. Silakan kalian kerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan saya, tetap jaga keselamatan pribadi maupun keselamatan orang lain dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tetap berdoa. See you next time.